Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatradi, Fakultas Ekonomi Bisnis Digital, Prodi Bisnis Digital. Saya akan menyetor tugas UAS yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu kebijakan fiskal sebuah cara untuk mengatasi permasalahan dalam suatu negara. Ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan sebuah negara untuk menjaga agar kondisi ekonomi tetap stabil. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan berupa fiskal untuk moneter. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang mengatur perusahaan dan pengeluaran negara untuk penyimbangan pertumbuhan ekonominya secara umum. Ini fungsi kebijakan fiskal bagi negara, yaitu memperlancar rencana pengembangan jangka panjang. Dengan melakukan kebijakan fiskal, negara bisa menjalankan rencana pembangunan dan pengembangan. Contoh adalah dalam pembangunan infrastruktur untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan kestabilan ekonomi. Kondisi inflasi atau krisis harga bisa membuat kondisi ekonomi negara memburuk. Untuk memperbaikinya, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunkan pajak, melakukan pemerataan sumber daya. Kebijakan bisa membantu negara untuk melakukan pemerataan menjadi fasilitas untuk rakyat. Fasilitas tersebut bisa berupa fasilitas umum, pelayanan kesehatan, atau jaminan sosial. Jenis kebijakan fiskal. Keputusan untuk membuat kebijakan fiskal dibuat berdasarkan kondisi ekonomi negara. Maka dari itu, jenisnya pun berbeda sesuai kebutuhan. Tergantung jenisnya, kebijakan fiskal bisa mempengaruhi sektor ekonomi tertentu. Kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus diberlakukan untuk menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran. Hasilnya, pendapatan negara akan menjadi lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan anggaran defisit. Kebijakan defisit dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran defisit menyiasati pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan. Caranya bisa melakukan pinjaman dari pihak dalam atau luar negeri. Terdapat 4 jenis kebijakan anggaran defisit, yaitu defisit primer, defisit operasional, defisit moneter, dan defisit konvensional. Kebijakan anggaran berimbang. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pendapatan dan pengeluaran berimbang. Namun begitu, penerapan kebijakan ini biasanya tidak dilakukan pada masa deflasi untuk menghindari turunnya perekonomian negara. Kebijakan fiskal yang pernah diterapkan melewati masa 7 presiden, yaitu Indonesia telah mengalami berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hasil dari kebijakan tersebut berbeda tergantung target dan kebijakan itu sendiri. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004 dilakukan kebijakan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak. Hasilnya adalah penerimaan negara dari pajak naik sekitar 0,5%. Selain itu, rasio belanja negara dan
produk domestik bruto ditahan sehingga tetap stabil di angka 21%. Pada dua periode pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2010 dilakukan banyak kebijakan fiskal. Di antaranya adalah kebijakan belanja terhadap gaji aparatur negara, pemberlakuan prioritas anggaran negara, adanya bantuan langsung tunai BLT, bantuan sekolah dan jaminan kesehatan bagi masyarakat, serta pemulihan sektor usaha dan bisnis. Pada periode pertama Presiden Joko Widodo menetapkan tax holiday, yaitu pengurangan pajak penghasilan PPH perusahaan berbadan hukum dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Ini meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari perusahaan yang selama ini menunggak pajak. Selain itu, negara juga mengurangi subsidi di berbagai produk, terutama BBM. Hal ini mengurangi anggaran belanja negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Selanjutnya, negara membebaskan visa untuk wisatawan dari 10 negara, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Macau, Ekuador, Peru, Chili, Maroko, Hong Kong, dan Rusia. Ini menarik banyak wisatawan dari negara tersebut sehingga meningkatkan pendapatan devisa negara. Yang terakhir, Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan instrumen fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan wabah virus corona yang sedang terjadi. Penting bagi sebuah negara untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi masyarakat. Salah satu dampak dari kebijakan fiskal yang tepat adalah iklim industri yang meningkat. Dengan begitu, jumlah pengangguran akan berkurang karena tersedia banyak lapangan kerja. Berikutnya, dengan iklim industri yang positif dan berkembang, akan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini akan menambah pendapatan negara dari pajak perusahaan. Tentu saja pengambilan keputusan kebijakan fiskal harus melalui proses strategi yang cukup matang, sebab dampaknya akan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai sektor. Jika kebijakan yang dibuat tepat sasaran, akan banyak persoalan ekonomi yang terselesaikan. Kembangkan dana sekaligus berikan kontribusi untuk ekonomi nasional dengan melakukan pendanaan untuk UKM bersama Akseleran. Bagi kamu yang ingin membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia, P2P Lending dari Akseleran adalah tempatnya sebagai platform pengembangan dana yang optimal dengan bunga hingga 21% per tahun. Kamu dapat memulainya hanya dengan Rp 100.000. Mungkin itu saja tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.